Untuk memulai gambar potongan, maka kita perlu meletakkan dulu tanda potongan pada denah. Tanda potongan biasanya kita letakkan pada ruang-ruang, terutama yang menunjukkan adanya perbedaan level. Jadi gambar potongan itu ditujukan untuk memperlihatkan adanya perbedaan level. Semakin banyak yang ditampilkan akan semakin baik, supaya pembaca atau pelaksana nanti bisa memahami bagaimana bentuk atau susunan bagian dalam dari ruangan. Nah, di sini biasanya kalau untuk tugas biasanya disarankan paling tidak ada 2 potongan, yaitu potongan yang melintang dan potongan yang memanjang. Nah, di sini di dalam contoh yang saya gunakan, saya akan meletakkan satu potongan di sini yang melewati tangga dan kamar mandi. Kebetulan di bawahnya ada kamar mandi, terus memandangnya ke arah sana. Sementara yang sisi memanjangnya saya letakkan di sini. Lagi-lagi nantinya akan melihat tangga sebagai tampak. Kalau sudah, nanti di lantai 2 juga perlu ditandai di posisi yang sama, supaya nantinya sinkron ya antara potongan yang lantai 1 dengan yang lantai 2. Nah, untuk memahami potongan, maka kita bisa simulasikan seperti ini. Jadi tanda potongan itu memiliki tanda anak panah, di mana ini akan menyatakan arah pandang kita. Jadi kalau seandainya ini adalah seperti ini adalah memandang ke arah atas, maka kita bisa bayangkan nanti ketika membuat potongan itu kita sudah bisa tutup area yang tidak dipandang ya. Jadi yang area bawahnya ini enggak dipandang, maka kita bisa tutup supaya enggak membingungkan, sehingga semua yang kita gambar adalah yang terlihat ini. Ini juga akan berlaku untuk potongan yang lain, misalnya seperti yang arah memanjang ini. Ketika ini arah pandangnya seperti ini, maka seharusnya nanti kita ketika menggambar itu akan melihatnya seperti ini. Ya. Jadi arah panahnya kita arahkan ke atas, lalu terus bagian yang kita nggak butuhkan kita tutup. Nah, untuk menggambarkan potongan sebenarnya seandainya memungkinkan ini harusnya bisa langsung diproyeksikan dari posisi garis terpotong ini.
Jadi nanti langkah pertama adalah memproyeksikan garis dinding-dinding yang terpotong langsung seperti ini, dan nanti mungkin akan ditandai posisi terasnya nanti. Jadi teras ini kan terpotong ya. Sementara berikutnya sisanya seperti pintu, tangga ini nanti akan terlihat sebagai tampak. Ya, seperti yang saya sampaikan, akan lebih baik sebenarnya kalau kita bisa gambarkan itu secara proyeksi. Kalau kita mau gunakan proyeksi, maka gambar DNA ini biasanya perlu di fotokopi terlebih dahulu supaya nanti bisa digunakan berulang kali. Sementara gambar DNA-nya tetap ya, jadi nggak sampai terkena coretan atau semacamnya. Jadi bisa tetap dikumpulkan. Terus tapi untuk menggambarkan potongannya kita masih bisa gunakan hasil kopian itu. Nah, sebentar, tapi seandainya dirasa merepotkan untuk proyeksi, misalnya nggak sempat lagi kondisi sekarang untuk melakukan copy misalnya, maka tetap kita bisa lakukan penggambaran potongan secara langsung juga dengan memperhatikan gambar DNA yang ada. Nanti saya akan coba praktekkan untuk penggambaran tanpa proyeksi ya, tapi dengan tetap memperhatikan posisi-posisi elemen bangunan yang ada.